Bertemu kembali dengan saya Ibu Reka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana menelaah pola penyajian dan kebahasaan dari teks, iklan, slogan, dan poster. Nah, anak-anakku, pada materi hari ini kita akan belajar tentang menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini adalah bagaimana menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Nah, tujuannya anak-anakku diharapkan pada akhir pembelajaran nanti, anak-anakku bisa menulis sebuah iklan, slogan, atau poster. Nah, anak-anakku kita masuk pada materinya. Materinya yaitu tentang cara menyusun dan menulis sebuah teks iklan, slogan, dan poster. Kita melihat paling pertama adalah bagaimana menyusun sebuah teks iklan. Nah, anak-anakku, teks iklan itu harus dibuat menarik dan sekreatif mungkin. Tujuannya adalah untuk mengarahkan perhatian sasaran iklan agar tertarik dengan produk barang, jasa, atau acara yang ditawarkan, sehingga membuat sasaran iklan berhasrat memiliki produk yang ditawarkan tersebut, dan akhirnya mereka melakukan tindakan yang diharapkan. Teks iklan tidak hanya disusun berupa teks. Dengan semakin banyaknya media informasi, iklan kini sangat beragam. Iklan bisa berupa gambar, audio, video, ataupun audio-video, ataupun flash banner. Tujuan pemasangan iklan di media agar produk atau jasa tersebut dikenal, diminati, lalu dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu mengetahui cara atau ketentuan dalam menulis iklan agar menarik minat sasaran iklan. Selanjutnya adalah kita memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun teks iklan. Yang paling pertama yaitu mendeskripsikan objek teks iklan. Dalam menyusun teks iklan itu, kita harus tentukan objeknya. Misalnya seperti barang atau jasa atau kegiatan yang akan diiklankan. Barang, jasa, atau kegiatan itu contohnya seperti kita mengiklankan sepeda, rumah, komputer, lowongan pekerjaan, ataupun layanan masyarakat. Dan sebelum membuat teks iklan, deskripsikan terlebih dahulu objek yang akan diiklankan agar informasi yang disampaikan lengkap. Kita juga harus mempelajari produk yang ingin diiklankan dan mengetahui produk pesaingnya. Kemudian, kumpulkan ide-ide menarik dan kreatif. Kamu juga dapat menambahkan gambar-gambar hasil kreasi sendiri. Dan kamu dapat mengkreasikan hasil karyamu menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa diedit untuk memperbagus sebuah iklan tersebut. Aplikasinya itu kamu bisa baca sendiri di dalam PowerPoint ini ya. Selanjutnya anak-anak, kita melihat langkah berikutnya yaitu tentang menentukan media dan bentuk pemasangan teks iklan. Agar penyampaian iklan dapat mencapai sasarannya, pengemasan penyajian iklan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sasaran, media, tempat, dan daya pemikat yang diusung oleh sebuah iklan. Pemasangan iklan itu sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, langsung ataupun tidak langsung, dan dengan berbagai media, elektronik ataupun cetak. Pilihan bentuk dan media beriklan akan mempengaruhi cara saji iklan serta biaya yang dikeluarkan. Semakin canggih media yang digunakan, maka semakin mahal biaya yang dibutuhkan. Dan semakin tinggi pula kreativitas yang dituntut untuk membuat sebuah iklan. Anak-anak, selanjutnya, langkah berikutnya adalah mencatat isi pesan yang disampaikan. Nah, anak-anakku, untuk memperjelas sebuah tujuan iklan, yang hendak kamu capai adalah membuat teks iklan. Perjelas pesanmu untuk mendapatkan hasil akhir yang dikehendaki. Apabila kamu ingin orang-orang menghubungimu, melakukan pembelian atau bertanya tentang produk. Tulislah isi pesan tersebut menggunakan pilihan kata yang menarik dan sopan,
sesuai gaya bahasa iklan yang cenderung persuasif. Di sini persuasif artinya mengajak atau membujuk ya anak-anak. Pilihan kata tepat, menarik, dan sopan dimaksudkan agar kata-kata tersebut mampu menarik perhatian sasaran iklan. Isi iklan harus jujur, ingat harus jujur, tidak boleh tipu-tipu. Menarik, jelas, dan tidak bertentangan dengan produk lain. Bahasa iklan pun harus singkat, padat, mudah dipahami, dan berkonotasi positif. Selanjutnya anak-anak, langkah berikutnya adalah menentukan judul teks iklan. Nah, iklan itu harus mempunyai judul supaya orang bisa langsung tahu, oh ternyata ini iklannya ini. Selanjutnya ini iklannya berikutnya, contohnya seperti begitu. Nah, dalam menentukan judul teks iklan itu, judul membangkitkan keingintahuan sasaran iklan. Judul teks iklan dapat berupa nama produk, jasa, atau kegiatan. Buatlah judul semenarik mungkin untuk menggugah minat sasaran iklan. Nah, kita melihat yang berikutnya adalah struktur pembangun teks iklan. Struktur teks iklan terdiri atas 3 bagian, yaitu judul atau nama produk, penjelasan, serta nama dan alamat pengiklan. Pada saat membuat iklan, kamu perlu memperhatikan tata letak, ukuran, tulisan, jenis huruf, gramatikal kata, visual, dan media. Nah, anak-anakku, yang berikutnya kita melihat menyusun kerangka teks iklan. Apabila objek iklan telah kamu tentukan, susunlah kerangka teks iklan. Kerangka ini berguna agar kamu dapat menyusun isi teks iklan secara tepat dan efisien. Kerangka karangan teks iklan disusun berdasarkan struktur pembangun teks iklan. Struktur teks iklan sendiri sudah Ibu jelaskan tadi, terdiri atas 3 bagian, yaitu judul atau nama produk, penjelasan serta nama dan alamat pengiklan. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah menyusun objeknya dan menulis kerangkanya, langkah yang paling terakhir adalah kalian harus membaca dan meneliti kembali teks iklan. Nah, anak-anakku, apabila teks iklan yang kamu susun telah selesai, teliti dan cermati kekurangan teks iklan tersebut. Perbaiki teks iklan tersebut sebelum kamu ajukan ke media pemasangan iklan. Nah, anak-anak, yang berikutnya, yang kedua kita melihat bagaimana menyusun teks slogan. Ada beberapa langkah dalam menyusun teks slogan sebagai berikut. Yang paling pertama, menentukan fungsi teks slogan. Teks slogan berfungsi untuk mendidik masyarakat, memacu semangat, cita-cita iklan, komersial atau propaganda politik. Yang kedua, mengetahui secara pasti menjadi tujuan utama teks slogan. Teks slogan ditujukan untuk remaja dan anak-anak ataupun orang dewasa. Syarat-syarat penulisan teks slogan sebagai berikut. Jelas, yang dalam artinya adalah hubungan antara ungkapan yang dipilih dan objek yang dislogankan harus jelas. Teks slogan lampu merek pilih, misalnya antara sifat lampu yang menerangi dan teks slogan. Contoh dari teks slogan adalah terus terang, terang terus. Ini mempunyai hubungan dan kejelasan makna yang kuat ya anak-anak. Selanjutnya, untuk menyusun teks slogan itu, kata-kata yang dipilih itu harus singkat, tetapi mampu mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Dan kata-kata itu harus bersifatnya itu mengajak atau membujuk. Nah, contoh anak-anakku perhatikan contoh slogan pendidik. Berikut ini contoh slogan pendidik, yaitu pendidikan akan membawa kebahagiaan. Pendidikan adalah pintu awal menuju kesuksesan. Belajarlah, karena pintar itu penting, bersekolah untuk memulai masa depan yang cerah. Nah, yang ketiga anak-anakku kita perhatikan adalah bagaimana cara menyusun teks poster. Langkah-langkah menyusun teks poster dengan baik adalah sebagai berikut. Yang paling pertama itu menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Berikutnya memilih kata yang tepat dan unik untuk disusun menjadi kalimat menarik. Langkah yang ketiga adalah menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Yang keempat, kalimat poster harus singkat, efektif, dan menarik sehingga mudah diingat. Dan yang terakhir, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar menarik.
Nah, anak-anakku, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Berarti dalam menyusun teks poster, teks iklan, dan teks slogan itu memiliki perbedaan. Walaupun ada beberapa kesamaannya seperti kata-katanya itu harus menarik, harus tepat, harus singkat, terus harus bersifat persuasif dan mudah diingat. Nah, Ibu mengharapkan setelah mengikuti pertemuan hari ini, anak-anakku pada akhir pembelajaran sebentar bisa menghasilkan sebuah teks iklan, poster, dan slogan. Nah, anak-anakku silakan perhatikan contoh poster tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini ada dengan gambar yang menarik, terus di contohnya ini buanglah sampah pada tempatnya, ada tong sampah ini dibuat gambar semenarik mungkin, ada mata, ada tangan, terus pohonnya itu diwarnai dengan yang warna-warna yang menarik. Ini semua tujuannya agar menarik minat masyarakat untuk membaca poster tersebut. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika belum mengerti, Ibu harapkan bisa belajar kembali di materi yang Ibu berikan dan juga bisa menonton video-video di YouTube agar kalian bisa lebih memahami dan bisa menghubungi Ibu ya kalau memang anakku sama sekali belum mengerti. Ibu harapkan untuk anakku tetap terus untuk semangat belajar dan jangan pantang menyerah. Oke anakku, salam sehat selalu dan semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.